Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM C1A019004. Mata kuliah e-bisnis. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ada tugas mengenai rencana e-bisnis, di mana rencana e-bisnis saya ini berada di bidang jasa. Yang saya ambil yaitu laundry, dan saya beri nama Wulan Laundry. Lalu pembahasannya yang pertama itu bagaimana tujuan bisnis itu tuh gimana gitu kan. Yang kedua itu produk dan layanannya bagaimana. Yang ketiga ada manajemennya. Yang keempat ada teknologi yang digunakan tuh apa. Terus yang terakhir mengenai strategi penjualannya. Lalu mengenai logo, di sini ada logo yang akan saya gunakan dalam rencana bisnis laundry saya. Di sini saya menggunakan dua model baju lelaki dan wanita. Lalu di situ ada saya beri nama saya sendiri, terus disitulah saya bernama Wulan Laundry. Lalu Wulan Laundry ini merupakan salah satu bisnis di bidang jasa yang menawarkan pelanggan untuk mencuci barang milik konsumen. Umumnya barang yang dicuci adalah pakaian dan sepatu. Namun, bisnis yang saya akan buat ini hanya untuk pakaian, selimut tipis, dan boneka saja, tidak untuk sepatu. Lalu, sistem yang digunakan dalam usaha laundry saya ini akan berbentuk kiloan dengan fasilitas antar jemput. Jadi, konsumen dapat menggunakan sosial medianya untuk menghubungi kami, di mana itu tuh untuk menjemput pakaian kotor tersebut jika tempatnya terjangkau. Saya memilih usaha laundry ini yaitu karena kita tidak memerlukan skill khusus untuk menjalankan bisnis ini. Walaupun akan terjadi persaingan yang ketat dalam usaha laundry ini, namun usaha laundry ini banyak dibutuhkan orang, terlebih lagi orang-orang yang sibuk akan pekerjaannya dan tidak sempat untuk mencuci pakaian. Nah, sebenarnya nggak buat orang-orang sibuk aja ya, tapi kan untuk sekarang ini banyak juga mahasiswa yang menggunakan jasa laundry ini untuk mencuci pakaian, ya dengan alasan tidak sempat atau terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Poin yang pertama ini kita masuk ke dalam tujuan bisnis. Karena bisnis yang saya buat ini dalam bidang jasa berupa menawarkan pelanggan atau konsumen untuk mencuci pakaian atau laundry, maka tujuan dari bisnis ini adalah untuk meringankan konsumen dalam hal mencuci pakaian sehingga muncullah gaya hidup praktis dan cepat. Selain itu, kami sebagai jasa laundry akan membuat konsumen merasa puas akan pekerjaan kami. Jika konsumen merasa puas akan jasa laundry kami, maka konsumen akan menggunakan jasa laundry ini secara rutin. Atau ya biasa kita sebut, jadi tuh konsumen tuh kayak berlangganan gitu. Poin yang kedua itu mengenai produk dan layanan. Sebelumnya kan saya sudah jelasin kalau misalnya rencana bisnis yang akan saya gunakan itu di bidang jasa yang berupa laundry. Maka saya menyediakan layanan jasa cuci kiloan baik pakaian, boneka, dan selimut tipis. Proses pelayanan yang kami berikan tidak hanya berbasis manual tetapi juga berupa elektronik. Kenapa demikian? Karena agar lebih mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan jasa laundry kami. Ini merupakan tampilan aplikasi kasir laundry yang akan saya gunakan di dalam bisnis saya. Dimana kan saya tadi sudah menyinggung sedikit mengenai berbasis elektronik. Nah, ini merupakan contoh salah satunya yang merupakan aplikasi yang akan saya gunakan gitu di dalam bisnis saya. Hal itu kenapa saya menggunakan aplikasi tersebut? Karena untuk yang pasti untuk mempermudah pemesanan kami, sehingga kami menggunakan aplikasi kasir laundry. Hal ini karena dapat mengurangi penggunaan kertas, tetapi jika konsumen ingin menggunakan nota manual pun tetap bisa gitu kan. Jadi kami menggunakan dua model dalam melakukan pemesanan, yaitu kan tadi bisa berupa nota
atau bisa berupa lewat aplikasi tadi itu. Selain itu, dalam model pembayarannya juga dapat berbasis e-money, yaitu dengan menggunakan aplikasi Dana dan OVO. Untuk rencana bisnis yang akan saya buat itu masih menggunakan 2 aplikasi saja dalam proses pembayarannya, yaitu Dana dan OVO. Kami juga menyediakan layanan antar jemput pakaian kotor jika jangkauan dekat, tetapi jika menggunakan layanan antar jemput akan dikenakan biaya ongkir. Nah, kalau misalnya posisi tempatnya itu lumayan jauh, kemungkinan itu tetap bisa pakai jasa antar jemput gitu, tetapi ongkirnya dia tuh lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih dekat gitu. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu mengenai manajemen. Dalam memanajemen bisnis ini saya membutuhkan karyawan, di mana saya akan membuka lowongan pekerjaan bagi siapa saja yang ingin bekerja dengan saya, di mana karyawan yang saya butuhkan itu 3 orang saja dan 4 itu termasuk saya. Nah, kenapa saya bebaskan siapa aja itu ya boleh masyarakat sekitar tempat saya mendirikan usaha saya itu, bisnis saya itu, boleh dari mahasiswa ataupun teman dekat saya gitu. Yang poin keempat itu masalah teknologi. Poin ketiga itu teknologi. Nah, teknologi yang akan saya kembangkan dalam bisnis kami ini yaitu berupa sosial media. Untuk sekarang ini kan banyak sekali kegunaan dari sosial media gitu kan. Salah satunya yaitu kita dapat mengenalkan produk kita kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang kita buat atau yang sedang kita jalankan gitu. Lalu dengan kita menggunakan media sosial, kita dapat mempermudah konsumen dalam menghubungi kita untuk menggunakan jasa kita. Jadi tuh kalau misalnya kita melakukan pemesanan gitu tuh nggak harus langsung gitu. Jadi kita bisa menggunakan sosial media. Nah, sosial media yang akan saya gunakan itu seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dalam sistem pembayaran pun kami akan menyediakan dalam bentuk aplikasi seperti Dana dan OVO. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai hal ini, karena untuk sekarang ini kan banyak sekali aplikasi yang dapat mempermudah kita dalam melakukan pembayaran, sehingga kita tidak perlu menggunakan uang cash lagi, namun jika pembayaran secara langsung atau secara uang cash, uang tunai gitu, kami tetap menerimanya. Jadi kita menggunakan berbasis elektronik pembayarannya, tapi kita tetap juga menggunakan uang cash gitu, uang tunai. Poin kelima ini merupakan poin terakhir mengenai strateginya gitu. Untuk strategi yang akan saya buat yaitu dengan mengadakan promosi, di mana promosi ini berbentuk seperti promo pakai cuci murah atau bisa mencuci plus menyetrika gitu. Terus gratis mencuci peralatan sholat. Nah, maksud gratis mencuci peralatan sholat tuh bukan semua gitu, enggak. Misalnya satu orang ingin mencuci satu set pakaian peralatan sholat, nah itu digratiskan. Misalnya mukena satu tuh gratis, tapi kalau misalnya mukenanya ada 2 itu tetap dibayar gitu. Nah, dan diskon bagi pelanggan tetap di laundry kami. Nah, jika dia merupakan pelanggan tetap atau dia sudah berlangganan di tempat jasa laundry kami itu, di situ pasti akan ada harga yang berbeda gitu. Itu merupakan beberapa promosi yang akan saya kembangkan dan pastinya akan saya terus tingkatkan. Penjelasan mengenai promosi ini akan dijelaskan di dalam bentuk postingan di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selain promosi di media sosial, saya akan menggunakan spanduk yang menarik untuk sarana promosi ditambah dengan menggunakan stand banner. Dengan adanya promosi yang seperti itu, maka akan membuat para pelanggan tuh mengetahui kalau misalnya tuh di laundry saya tuh sedang ada promosi. Nah, itu merupakan rencana bisnis yang akan saya lakukan. Sekian dan terima kasih.